Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, siswa dan siswi SMP Tunas Harapan. Saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baiklah, anak-anakku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Ya, waktu itu kalian sudah pernah mempraktekkan tata cara sholatnya ya. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi diri kita dan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari serta kita bisa mengajarkannya kepada orang lain. Kita mulai dengan baca suratul Fatihah dan dengan membaca surah, dengan membaca doa belajar. Al-hadina wala kunatin solehah, ikratil Fatihah. Oke, berdoa selesai. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kita mulai masuk ke dalam pembahasan mengenai indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan apa itu sholat berjamaah, ya, terutama untuk laki-laki nih, untuk putra. Yang putra dianjurkan untuk melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu itu secara berjamaah di masjid. Oke, kita pelajari dulu apa sih sholat berjamaah biar lebih jelas lagi. Jadi sholat berjamaah merupakan sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, yang salah satunya menjadi imam, sementara yang lainnya menjadi makmum. Itu adalah sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu sholat yang dilakukan secara bersama-sama, yang terdiri dari 2 orang minimal, maksimalnya tidak terhingga. Ya, di sini dilakukan secara bersama-sama, sholatnya sama, niat sholat yang sama, gerakannya pun sama. Jadi makmum wajib mengikuti imam. Dalil perintah sholat berjamaah salah satunya ada pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis sahih yang bunyinya Ani bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul jamaati tafdulu ala salatil fardhi bisab'i wa isrina darajah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendiri dengan pahala 27 derajat. Jika kita ibaratkan sholat sendiri itu pahalanya kita hanya mendapatkan satu pahala, sedangkan sholat berjamaah itu 27 derajat lebih banyak dibandingkan sholat sendiri. Maka dari itu sholat berjamaah ini sangat dianjurkan atau bahkan wajib bagi laki-laki. Ya. Lalu apa syarat sah sholat berjamaah? Syarat sah sholat berjamaah, jadi sholat berjamaah kita akan sah, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila yang pertama sudah pasti adanya imam. Ya, salat berjamaah wajib ada imam. Yang kedua adanya makmum yang berniat mengikuti imam. Jadi makmum itu harus satu kata. Jadi harus satu niat. Kalau salat kalau imam ruku ya si makmum ikutan ruku. Di sini catatan makmum, kalau imam ruku catatannya apa? Catatan makmum melakukan gerakan setelah si imam melakukan gerakan dengan sempurna. Contoh misalnya gerakan ruku nih, dari berdiri terus ke ruku. Saat imam sudah sempurna melakukan ruku, ya barulah si makmum turun atau makmum ikut melakukan ruku sebagaimana yang dilakukan oleh si imam. Begitupun saat i'tidal, saat imam sudah sempurna melakukan i'tidal, sudah berdiri tegap, sudah selesai sami Allahu liman hamidah, sudah berdiri tegap, barulah si makmum mengikuti gerakan i'tidal. Begitu ya. Jadi itu mengikuti. Jadi jangan sampai
makmum itu gerakannya lebih cepat daripada imam. Misalnya imam sujud nih, Allahu Akbar sujud. Nah, si makmum kepalanya lebih dulu sampai ke tempat sujud dibandingkan imam. Nah, ini tidak boleh. Bahkan ada satu riwayat hadis, yang ini hadis sahih yang mengatakan apabila ada makmum yang gerakannya lebih cepat dari imam atau mendahului imam, maka nanti di akhirat kepalanya akan berubah menyerupai kepala keledai. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, syarat sah sholat berjamaah yang ketiga adalah sholat dikerjakan dalam satu majelis. Artinya satu majelis itu adalah sholat itu dilakukan dalam satu tempat. Ya, misalnya kalau misalnya sholat itu dilakukan di masjid, ya berarti di satu masjid, masih satu ruangan, tidak boleh beda ruangan. Dan ada beberapa masjid atau musola yang di samping masjid atau di samping musola itu terdapat TPA atau tempat untuk belajar mengaji. Ini udah beda ruangan, ya. Ini udah beda ruangan. Itu sudah tidak sah melakukan sholat berjamaah. Misalnya sholat Jumat saking penuhnya, akhirnya si makmum berinisiatif, sholat Jumatnya di ruangan sebelah lah, tempat ngaji anak-anak. Nah, ini tidak boleh. Jadi sholat berjamaah itu harus dikerjakan dalam satu tempat, satu ruangan. Lalu ada yang bertanya, Pak, bagaimana jika ada masjid yang tingkat? Nah, masjid tingkat, perhatikan. Masjid yang tingkat pasti tengah-tengahnya akan dibolongin, ya, akan diberikan celah untuk agar bisa melihat ke bawah, agar bisa melihat si imam. Ini jatuhnya masih satu ruangan. Lalu kalau kita sholat di teras masjid gimana? Misal sholat Jumat, kepenuhan sholatnya di teras masjid. Nah, ini satu catatan. Diperbolehkan sholat di teras masjid asalkan antara ruangan dan teras masjid itu tidak terhalang papan. Ya, jadi harus ada, makanya banyak dari masjid itu membuat jendela itu bukan jendela kaca, jadi jendela bolong-bolong gitu kan. Jadi akan bisa langsung akses keluar masuk. Ya, jadi kelihatan. Ataupun cermin atau kaca dari masjid itu dibuka, ya. Jadi agar bisa langsung masuk ke dalam ruangan tersebut. Ya, makanya di situ salah satu kenapa banyak masjid yang punya pintu atau jendela banyak banget, ya. Akses pintunya banyak banget. Itu agar jika sholat Jumat tidak muat, itu bisa di teras dan tidak mengurangi syarat dari sah sholat berjamaah ini. Terus yang keempat, yang terakhir syarat sah sholat berjamaah adalah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Ya, jadi imamnya sholat subuh, ya makmumnya sholat subuh. Imamnya sholat zuhur, ya makmumnya sholat zuhur. Jadi jangan imam sholat zuhur, makmumnya niatkan sholat asar. Atau nanti kita akan belajar sholat jamak dan sholat qasar. Imamnya sholat jamak, ya makmum juga harus yang berniat melakukan sholat jamak. Jadi jangan imamnya sholat jamak, si makmum sholat biasa, itu tidak sah. Oke, ini adalah syarat sah sholat berjamaah. Lalu selain syarat sah sholat berjamaah, ada juga syarat menjadi imam dan makmum, ya. Syarat jadi imam yang pertama, kita diperbolehkan menjadi imam. Syaratnya agar sholatnya sah adalah yang pertama, mengetahui syarat dan rukun sholat serta hal yang membatalkan sholat. Ini sudah pernah dipelajari biasanya di SD, ya. Nanti kalau memang kurang paham, kalau ada yang lupa, nanti akan saya bahas kembali. Ya, mungkin insya Allah di pertemuan berikutnya sambil kita membahas soal-soal latihan. Ya, mengetahui syarat dan rukun sholat serta hal-hal yang membatalkan sholat. Oke. Jadi imam harus tahu syarat sholat itu apa, rukun sholat itu apa, serta yang membatalkan sholat itu apa. Jangan sampai seorang imam yang menjadi imam tidak tahu hal ini. Nanti pas lagi jadi imam, ternyata imam tersebut buang angin, dia tidak tahu bahwasanya buang angin itu membatalkan sholat, ya batal semua sholatnya. Baik imam maupun makmumnya. Jadi sholatnya tidak sah. Jadi hati-hati nih. Seorang imam harus mengetahui syarat, rukun, serta yang membatalkan sholat. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat Al-Quran. Ya, jadi usahakan imam itu harus fasih, harus pintar dalam membaca Al-Quran, baik makhorijul hurufnya, baik tajwidnya. Jadi jangan menjadikan orang yang baru belajar Al-Quran sebagai imam. Nanti bacanya belentang-belentong, ya. Al-Fatihahnya patah-patah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan salah. Yang benar kan Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu terus yang fasih. Jangan yang Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu nggak pas. Ya, jadi panjang urutnya salah. Itu tidak boleh dijadikan imam. Karena apa? Nanti yang berdosa imam dan juga makmumnya. Sholatnya tidak sah. Lalu yang ketiga paling luas wawasan agamanya. Jadi yang dijadikan imam adalah orang yang benar-benar tahu tentang agama. Jadi jangan orang yang baru tahu agama Islam, baru belajar agama Islam disuruh jadi imam. Itu tidak sah nanti. Berakal sehat. Usahakan jangan dijadikan imam orang yang sudah pelupa, orang yang sudah pikun, apalagi yang bekas orang stres, jangan, ya. Nanti dikhawatirkan lagi sholat lupa rokaat, bilangan rokaatnya yang harusnya 4 rokaat dijadikan 7 rokaat karena lupanya tadi. Lalu balik, artinya balik adalah dewasa, ya. Dewasa, umur sudah dewasa, sudah tahu mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk. Nah, itu dinamakan dewasa. Berdiri pada posisi paling depan. Jadi imam harus berdiri pada posisi paling depan. Seorang laki-laki. Lalu untuk perempuan, boleh nggak Pak menjadi imam? Perempuan boleh menjadi imam. Syaratnya yang diimaminya atau yang makmumnya adalah perempuan juga. Jadi perempuan hanya boleh mengimami perempuan. Kalau laki-laki boleh mengimami perempuan dan laki-laki serta anak-anak. Kalau perempuan boleh perempuan dan anak-anak. Lalu kalau ada banci gimana? Nah, banci itu boleh juga jadi imam kalau dia tahu agama. Banci jadi imam, tapi yang diimaminya atau makmumnya adalah perempuan. Jadi tidak boleh seorang banci mengimami laki-laki. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan, imam pada umumnya itu adalah laki-laki. Karena biasanya yang sholat itu laki-laki dan perempuan. Tapi kalau misalnya di suatu tempat atau musola itu semua jamaahnya perempuan, boleh perempuan menjadi imam. Lalu tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Jadi perhatikan saat kalian ingin menjadikan seorang sebagai imam kalian, ya kalian perhatikan dulu apakah orang tersebut sedang sholat berjamaah dengan orang lain, atau maksudnya sedang menjadi makmum dari orang lain atau tidak. Ya, jadi harus dipastikan dulu, jangan main tepok saja ya, tidak boleh. Kalau tadi syarat imam, ternyata makmum pun ada syaratnya. Syarat makmum itu yang pertama berniat mengikuti imam, ya berniat mengikuti imam. Tadi sudah dibahas ya di syarat-syarat berjamaah. Lalu mengetahui gerakan imam sholat. Nah ini adalah salah satu kenapa sholat berjamaah itu harus dilakukan di satu tempat agar si makmum tahu gerakan imam. Jadi kalau sudah beda tempat, apalagi tempat itu sudah terhalang oleh tembok atau dinding, pasti si makmum nggak akan tahu si imamnya gerakan apa nih, gitu ya. Pak, kalau jamaahnya banyak yang paling belakang, nah kalau jamaah paling belakang kan pasti ngelihat jamaah yang paling depan. Kalau sudah beda ruangan, kita tidak bisa lihat jamaah yang melihat imam. Jadi saling turut menurut, berurutan kan. Jadi nanti misalnya Allahu Akbar, padahal sujud karena dia beda tempat, dihalangi oleh tembok, tidak terlihat imamnya, tidak terlihat gerakan-gerakan imam, harusnya sujud, dia malah Allahu Akbar untuk ruku. Nah, ini kan bahaya. Terus yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam tadi sudah. Posisi di belakang imam sudah pasti, dan sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Tadi juga sudah dijelaskan. Ini adalah syarat menjadi imam dan makmum. Nah, ini makmum masbuk. Apa sih makmum masbuk? Bukan mabuk ya. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Ya, jadi makmum yang telat. Untuk lebih jelasnya, kita tonton video berikut. Ikut tata cara sholat berjamaah dengan makmum yang terdiri dari imam dan seorang makmum laki-laki. Kemudian datang makmum masbuk.
posisi imam berada di sebelah kiri dan makmum di sebelah kanan imam. Kemudian jika datang makmum masbuk seorang lainnya, maka makmum tersebut berdiri lurus di belakang imam, dan makmum sebelah kanan imam mundur ke belakang, serta meluruskan safnya tanpa harus menepuk pundak makmum pertama. Jika datang makmum masbuk lagi, maka makmum yang baru datang berdiri di sebelah kiri makmum yang ada, langsung melakukan takbiratul ihram dan mengikuti imam dalam keadaan apapun. Ketika mendapatkan rukuk secara sempurna, maka makmum ketiga ini masih mendapatkan rakaat imam. Allahu Akbar. Kemudian datang makmum masbuk lainnya, maka makmum tersebut langsung melakukan takbiratul ihram dan mengikuti imam dalam keadaan apapun. Makmum 4 tidak mendapatkan rakaat karena tidak mendapat rukuk dari imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu juga jika datang makmum masbuk lagi, maka makmum tersebut langsung melakukan takbiratul ihram dan mengikuti imam dalam keadaan apapun. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jika datang makmum masbuk lagi, hendaknya selalu memperhatikan agar posisi imam tetap di tengah depan, yaitu dengan menempati sisi makmum yang ada. Lakukan takbiratul ihram dan mengikuti imam dalam keadaan apapun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah imam selesai salam yang kedua, makmum masbuk langsung berdiri menyempurnakan kekurangan jumlah rakaatnya masing-masing tanpa harus membuat jamaah baru. Mengenai dapat atau tidaknya hitungan rakaat imam ditentukan dengan dapat tidaknya makmum tersebut rukuk secara sempurna bersama imam.
Oke, itu tadi video pembahasan mengenai sholat masbuk atau telat dalam menghadiri sholat jamaah. Ya, jadi yang perlu catatan, rakaatnya itu dihitung di saat kita ruku ya. Jadi saat kalian mendapatkan ruku secara utuh, berarti situ sudah dihitung 1 rakaat. Ya, tapi kalau kita sudah melewati rakaat, sudah melewati gerakan ruku, berarti kita harus mengganti rakaat tersebut setelah imam melakukan salam. Seperti itu ya. Ini penting, tolong nanti video tadi itu disaksikan dengan baik. Penting karena ternyata banyak yang salah dari kita dalam melakukan sholat masbuk ini. Oke, begitulah pembahasan pada kesempatan hari ini. Setelah itu, kalian silakan mengerjakan tugas yang nanti akan saya berikan di kolom deskripsi. Silakan kalian kerjakan. Terima kasih. Mari sama-sama kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.